Bayangkan ada satu kebiasaan, satu perubahan yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang miskin dan menjadi kaya hanya dalam waktu 6 bulan. Apakah ini terdengar mustahil? Nah, apa yang akan saya ceritakan mungkin terdengar aneh pada awalnya, tetapi ketika Anda memahaminya, Anda tidak akan bisa kembali lagi. Anda tidak akan pernah melihat hidup Anda dengan cara yang sama lagi. Mungkin Anda terjebak dalam keyakinan yang menahan Anda, pemikiran yang sudah diprogramkan dalam pikiran Anda sejak Anda masih kecil. Dan, jika saya katakan bahwa satu-satunya hal yang memisahkan Anda dari kekayaan adalah sebuah proses mental sederhana yang diterapkan oleh orang-orang kaya setiap hari? Ingin tahu apa itu? Maka dengarkan dengan seksama. Realitas keuangan Anda hari ini bukanlah sebuah kecelakaan. Itu bukan hasil dari kebetulan, ekonomi, atau pemerintah. Itu diprogramkan dalam diri Anda sejak Anda lahir. Dan jika itu diprogramkan, apa yang terjadi? Itu bisa diprogram ulang. Sejak kecil, segala yang Anda dengar tentang uang datang dari sumber-sumber eksternal, orang tua Anda, guru, teman-teman, dan masyarakat. Jika keluarga Anda berjuang secara finansial, Anda kemungkinan besar tumbuh mendengar kalimat seperti, uang sulit didapat, orang kaya hanya menjadi kaya dengan mengorbankan orang miskin, puaskan diri dengan sedikit adalah kebajikan. Dan apa yang terjadi? Pikiran Anda menyerap ini sebagai kebenaran mutlak. Sekarang, beritahu saya, berapa kali Anda melihat seseorang menerima kenaikan gaji atau uang tak terduga, dan tak lama kemudian kembali ke keadaan finansial yang sama seperti sebelumnya? Ini terjadi setiap saat. Orang-orang yang memenangkan lotre seringkali kehilangan semuanya dalam beberapa tahun. Atlet yang beralih dari kemiskinan ke kekayaan seringkali berakhir bangkrut. Tetapi mengapa? Karena pikiran mereka masih diprogram untuk menjadi miskin. Mereka mungkin memiliki jutaan di rekening mereka, tetapi dalam pikiran mereka, mereka tetap melihat diri mereka sebagai seseorang yang tidak dilahirkan untuk menjadi kaya. Uang datang, tetapi segera menemukan cara untuk pergi. Karena itulah gambaran diri mereka. Sekarang, inilah rahasianya, Anda dapat mengubah pemrograman ini. Anda bisa mengubah citra diri keuangan Anda dan mulai menarik uang secara alami. Dan bagian terbaiknya, Anda tidak membutuhkan waktu puluhan tahun untuk melakukannya. Dalam 6 bulan, Anda bisa mengubah realitas keuangan Anda sepenuhnya jika Anda tahu bagaimana memprogram ulang pikiran Anda untuk kelimpahan. Biarkan saya menceritakan sebuah cerita. Suatu waktu, saya bertemu seorang pria yang tumbuh mendengar bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Orang tuanya bekerja keras, tetapi mereka tidak pernah memiliki cukup uang. Jadi, dia tumbuh percaya bahwa jika dia ingin menjadi orang yang baik dan jujur, dia tidak seharusnya ingin menjadi kaya. Dia memulai kehidupan dewasa persis seperti orang tuanya, bekerja keras, hidup dari gaji ke gaji, tanpa pernah bisa keluar dari situasi itu. Hingga suatu hari, dia memutuskan untuk mempertanyakan keyakinan ini. Dia menyadari bahwa ada orang kaya yang melakukan kebaikan, yang membantu orang lain, yang hidup dengan tujuan. Dia memutuskan bahwa dia ingin mengubah hubungannya dengan uang. Dan itulah yang dia lakukan. Dia mulai memprogram ulang pikirannya. Setiap hari, dia melihat dirinya di cermin dan berkata, "Saya pantas menjadi kaya. Uang datang dengan mudah kepada saya. Saya menggunakan uang untuk menciptakan hal-hal luar biasa di dunia." Dia menulis keyakinan barunya dan membacanya dengan suara keras setiap hari. Dalam waktu singkat, peluang mulai muncul. Dia mulai melihat cara untuk menghasilkan uang yang sebelumnya terlewatkan. Dalam 6 bulan, pendapatannya 3 kali lipat. Dalam 1 tahun, dia sudah menghasilkan lebih banyak daripada yang pernah dia bayangkan mungkin. Dan semuanya dimulai dari dalam pikirannya. Sekarang, berhenti sejenak dan pikirkan, apa rencanamu hari ini? Apakah kamu dalam hati percaya bahwa menghasilkan uang itu sulit? Bahwa kekayaan bukan untukmu? Bahwa orang kaya itu egois? Jika ya, kamu perlu mengubah ini segera. Inilah yang ingin saya agar kamu lakukan sekarang. Ambil selembar kertas dan tuliskan semua keyakinan negatif yang kamu miliki tentang uang. Tulis tanpa penyaringan, segala sesuatu yang terlintas di pikiranmu. Sekarang, untuk setiap keyakinan negatif, tuliskan keyakinan yang berlawanan dan positif. Jika kamu menulis, uang sulit didapat, ganti dengan, uang datang kepadaku dengan mudah. Jika kamu menulis, saya tidak dilahirkan untuk menjadi kaya, ganti dengan, saya adalah magnet untuk kelimpahan. Sekarang, bagian yang paling penting, kamu perlu mengulang keyakinan baru ini setiap hari, dengan emosi, dengan keyakinan.
Ini mungkin terasa aneh pada awalnya, tetapi inilah cara kerja pikiran. Jika kamu mengulang kebohongan kepada dirimu sendiri cukup lama, itu akan menjadi kenyataan. Dan jika kebohongan bisa menjadi kenyataan, bayangkan apa yang terjadi ketika kamu mulai mengatakan kebenaran pada dirimu sendiri. Bahwa kamu pantas mendapatkan kekayaan. Bahwa kamu bisa mencapai segala yang kamu inginkan. Tidak masalah dari mana kamu berasal. Tidak masalah jika kamu sedang bangkrut sekarang. Yang penting adalah pemrograman yang kamu putuskan untuk install di pikiranmu mulai hari ini. Apakah kamu ingin mengubah hidupmu dalam 6 bulan? Maka mulai ubah pikiranmu sekarang juga. Apakah kamu sudah menyadari bagaimana kebanyakan orang mengatakan bahwa mereka ingin lebih banyak uang, tetapi tidak pernah menentukan dengan jelas berapa banyak? Mereka mengatakan hal-hal seperti, saya ingin menghasilkan lebih banyak, saya ingin hidup yang lebih baik, saya ingin kaya suatu hari nanti. Tetapi apa arti lebih banyak uang? Apa arti menjadi kaya bagimu? 1.000 rupiah lebih per bulan? 100.000? 1 juta? Inilah rahasia yang mengubah segalanya. Jika kamu tidak tahu persis apa yang kamu inginkan, bagaimana kamu berharap pikiran dan alam semesta membawamu ke sana? Kamu perlu tujuan finansial yang jelas, spesifik, dan dengan tujuan yang kuat di baliknya. Anggap ini seperti naik taksi dan memberitahu pengemudi, bawa saya ke tempat yang bagus. Apa yang akan dia lakukan? Dia mungkin mengemudi selama berjam-jam dan membawamu kemana saja. Tetapi jika kamu mengatakan, bawa saya ke Jalan Merdeka nomor 1578, dia akan tahu persis kemana harus pergi. Hal yang sama terjadi dengan otakmu. Jika kamu tidak mendefinisikan tujuan finansialmu, kamu akan berputar-putar tanpa pernah mencapai tujuan apapun. Dan ini bukan hanya tentang uang. Jika saya bertanya padamu sekarang, mengapa kamu ingin menjadi kaya? Apa yang akan uang ubah dalam hidupmu? Apakah kamu bisa menjawab? Karena jika jawabanmu hanya, saya ingin lebih banyak uang, itu tidak cukup. Uang itu sendiri tidak berarti apa-apa. Apa yang bisa diberikannya, itulah yang penting. Keamanan, kebebasan, kualitas hidup, waktu bersama keluarga, perjalanan, investasi. Itulah yang benar-benar penting. Saya ingat saat saya sedang berjuang secara finansial. Saya bekerja sepanjang hari, tetapi tidak melihat kemajuan. Saya merasa terjebak, frustrasi, berpikir mungkin kekayaan bukan untuk saya. Hingga seorang mentor memberi saya pertanyaan sederhana. Bob, berapa banyak uang yang ingin kamu hasilkan dalam 6 bulan ke depan? Saya tidak tahu bagaimana menjawab. Dan mengapa jumlah itu? Apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Pada saat itu saya sadar bahwa saya tidak pernah berhenti untuk menetapkan angka yang tepat. Lalu saya melakukan latihan itu. Saya mengambil selembar kertas dan menulis sebuah angka, $25.000 dalam 6 bulan. Tetapi saya tidak berhenti di sana. Saya menulis dengan tepat apa yang akan saya lakukan dengan uang itu. Saya akan membayar hutang-hutang saya, menginvestasikan sebagian darinya, membeli buku dan pelatihan untuk mengembangkan diri saya lebih lanjut. Tiba-tiba, itu tidak lagi hanya sebuah angka, melainkan menjadi sebuah tujuan yang nyata. Sesuatu yang membuat saya merasa termotivasi setiap hari. Dan tebak apa yang terjadi? Dalam beberapa bulan, uang mulai muncul dengan cara yang tidak terduga. Peluang muncul. Saya mulai melihat jalur-jalur yang sebelumnya tampak tidak terlihat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kekuatan kejelasan. Sekarang saya ingin Anda melakukan hal yang sama. Ambil selembar kertas dan tulis angka yang tepat yang ingin Anda hasilkan dalam 6 bulan ke depan. Tetapi jangan berhenti di situ. Tuliskan dengan tepat apa yang akan Anda lakukan dengan uang itu. Bagaimana uang itu akan mengubah hidup Anda? Bagaimana uang itu akan menguntungkan Anda dan orang-orang di sekitar Anda? Semakin spesifik Anda, semakin nyata itu bagi pikiran Anda. Dan berikut ini adalah rahasia yang lebih kuat lagi, visualisasikan uang itu sudah ada di rekening bank Anda. Tutup mata Anda dan bayangkan diri Anda melihat laporan bank dan melihat saldo yang tepat yang Anda inginkan. Rasakan emosi memiliki uang itu sekarang juga. Ini mungkin terdengar aneh, tetapi ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa otak kita tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang divisualisasikan dengan intens. Ketika Anda memvisualisasikan sesuatu dengan emosi, pikiran bawah sadar Anda mulai mempercayai bahwa itu sudah nyata dan, hampir seperti sihir, Anda mulai bertindak secara berbeda, menarik hal itu ke dalam hidup Anda. Andrew Carnegie, salah satu orang terkaya dalam sejarah, menerapkan teknik ini. Dia mulai dari nol,
tetapi selalu memiliki tujuan keuangan yang jelas. Dia tahu persis kemana dia ingin pergi dan membayangkannya setiap hari. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah kejelasan, tujuan, dan tindakan. Sekarang, pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda adalah, apakah Anda tahu persis berapa banyak uang yang ingin Anda hasilkan dalam 6 bulan ke depan? Dan yang lebih penting, apakah Anda tahu mengapa Anda ingin uang itu? Jika jawaban Anda samar, kenyataan keuangan Anda juga akan samar. Tetapi jika jawaban Anda jelas, jalan Anda menuju kekayaan juga akan jelas. Jangan biarkan pelajaran ini berlalu begitu saja. Ambil selembar kertas sekarang, tentukan angka Anda, tulis tujuan Anda, dan visualisasikan. Ini adalah langkah pertama untuk mengubah hidup keuangan Anda sekali dan untuk selamanya. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk menganalisis dengan siapa Anda menghabiskan lebih banyak waktu? Siapa 5 orang yang paling mempengaruhi hari-hari Anda? Karena, baik Anda menyadarinya atau tidak, lingkaran sosial Anda sedang membentuk kenyataan keuangan Anda saat ini. Lihat, ada aturan sederhana dan kuat. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. Ini berarti, jika Anda menghabiskan waktu dengan orang-orang yang selalu mengeluh tentang kekurangan uang, yang melihat kekayaan sebagai sesuatu yang tidak terjangkau, dan yang percaya bahwa kesuksesan hanya untuk beberapa orang, maka itu akan menjadi takdir Anda. Bukan karena Anda menginginkannya, tetapi karena itulah yang diprogram dalam pikiran Anda setiap hari. Pikirkan seseorang yang selalu mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki cukup uang. Sekarang bayangkan orang itu selalu berada di sisi Anda, memberitahu Anda hal yang sama, mengulang keyakinan negatif tentang kekayaan, dan memperkuat gagasan bahwa kehidupan finansial itu sulit. Apakah Anda pikir Anda akan bisa berpikir berbeda? Itu hampir mustahil. Sekarang, lihat sisi lainnya. Bayangkan Anda mulai menghabiskan waktu dengan orang-orang yang percaya bahwa kekayaan itu alami. Orang-orang yang berbicara tentang investasi, tentang bisnis, tentang pertumbuhan. Orang-orang yang melihat peluang di mana orang lain hanya melihat hambatan. Apa yang terjadi? Otak Anda mulai diprogram ulang. Anda mulai berpikir berbeda, bertindak berbeda, dan pada akhirnya, Anda akan menarik hasil yang berbeda. Saya mengalami ini sendiri. Ada suatu periode dalam kehidupan finansial saya di mana saya merasa terjebak. Saya ingin berkembang. Saya ingin memiliki lebih banyak uang, tetapi rasanya saya selalu kembali ke titik yang sama. Hingga saya menyadari sesuatu, saya dikelilingi oleh orang-orang yang berpikir kecil. Mereka tidak berbicara tentang investasi, tentang menciptakan sumber pendapatan baru, atau tentang pertumbuhan pribadi. Sebaliknya, mereka berbicara tentang masalah, tentang betapa sulitnya hidup, tentang bagaimana tidak mungkin menjadi kaya secara jujur. Dan tanpa saya sadari, saya mulai menyerap pola pikir itu. Itulah saatnya saya memutuskan untuk mengubah lingkaran saya. Saya mulai menghubungkan diri dengan orang-orang sukses. Saya membaca buku tentang jutawan, menonton ceramah, menghadiri acara-acara yang berfokus pada pola pikir kelimpahan. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi, cara berpikir saya berubah. Untuk pertama kalinya, saya mulai melihat peluang alih-alih kesulitan. Dan dalam beberapa bulan, kehidupan finansial saya mulai berkembang pesat. Ini bukan kebetulan. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa lingkungan sosial secara langsung memengaruhi keyakinan dan perilaku kita. Sebuah studi dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa kebiasaan finansial kita sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang menabung dan berinvestasi, kita cenderung melakukan hal yang sama. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang menghabiskan semua yang mereka peroleh dan hidup dalam utang, kita akan mengikuti jalan yang sama. Sekarang, saya tahu bahwa mungkin tidak mudah untuk langsung memutuskan hubungan dengan orang-orang yang telah kita kenal selama bertahun-tahun. Namun inilah yang dapat Anda lakukan, mulailah menyeimbangkan permainan. Jika Anda tidak dapat segera mengubah orang-orang di sekitar Anda, ubahlah apa yang Anda konsumsi. Bacalah buku tentang orang kaya. Tonton video yang memperluas pola pikir finansial Anda. Ikutlah acara, meskipun secara daring. Jika Anda melakukannya secara konsisten, pikiran Anda akan mulai menyerap pola baru. Berikut adalah tantangan untuk Anda. Selama 7 hari ke depan, berhentilah ikut serta dalam percakapan negatif tentang uang. Jika ada yang mengatakan, mustahil menjadi kaya, bahwa sistem ini melawan kita, atau uang hanya datang kepada mereka yang sudah memilikinya, segera tinggalkan percakapan itu atau ganti topik. Sebagai gantinya, carilah sesuatu yang menginspirasi Anda secara finansial untuk didengarkan, dibaca, atau ditonton setiap hari.
Lakukan ini selama seminggu dan perhatikan perbedaan dalam pola pikir Anda. Ingatlah, lingkungan yang Anda pilih membentuk siapa Anda menjadi. Jika Anda ingin mengubah realitas finansial Anda, mulailah dengan mengubah apa yang ada di sekitar Anda sekarang juga. Jika saya mengatakan bahwa rekening bank Anda tidak akan pernah berkembang lebih dari tingkat rasa syukur Anda, apakah Anda akan mempercayainya? Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka mengeluh tentang apa yang tidak mereka miliki, fokus pada kekurangan, pada kelangkaan. Mereka tidak menyadari bahwa dengan melakukan itu, mereka sedang memprogram pikiran mereka untuk tidak pernah memiliki lebih banyak. Uang, seperti halnya segala sesuatu dalam hidup, mengikuti aturan yang sederhana. Apa yang Anda hargai, berkembang. Apa yang Anda abaikan atau hindari, menghilang. Ini bukan mistisisme. Ini adalah ilmu saraf. Penelitian menunjukkan bahwa rasa syukur mengaktifkan area otak yang bertanggung jawab untuk motivasi dan fokus, membuat Anda lebih cenderung untuk melihat dan memanfaatkan peluang finansial. Dengan kata lain, ketika Anda bersyukur atas apa yang Anda miliki, pikiran Anda memasuki keadaan kelimpahan, dan Anda mulai menarik lebih banyak dari apa yang Anda inginkan. Sekarang, pikirkan tentang kali terakhir Anda menerima uang. Apakah itu gaji, pembayaran tambahan, atau hadiah? Apa reaksi pertama Anda? Apakah Anda merasakan rasa syukur yang tulus atau Anda berpikir bahwa itu tidak cukup? Kebanyakan orang menerima uang dan langsung khawatir dengan tagihan. Mereka mengambil uang itu dan berkata, ini tidak cukup untuk apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Uang itu menghilang secepat ia datang. Bukan karena jumlahnya sedikit, tetapi karena pola pikirnya adalah pola pikir kekurangan. Dan kekurangan selalu menghasilkan lebih banyak kekurangan. Saya ingat suatu saat dalam hidup saya ketika segala sesuatu tampaknya melawan saya. Saya tidak punya cukup uang. Tagihan saya menunggak, dan saya tenggelam dalam frustrasi. Sampai suatu hari, seorang mentor memberi saya tantangan yang, pada awalnya, saya rasa tidak masuk akal. Dia berkata, jika kamu ingin situasi keuanganmu berubah, mulailah bersyukur atas uang yang sudah kamu miliki, meskipun itu terlihat sedikit. Saya tertawa saat itu. Bagaimana bisa saya bersyukur atas sesuatu yang hampir tidak cukup untuk bertahan hidup? Tetapi saya sangat ingin perubahan, jadi saya memutuskan untuk mencobanya. Setiap pagi, sebelum melakukan apapun, saya mengambil buku catatan dan menulis. Saya sangat bersyukur atas segala kelimpahan yang datang ke dalam hidup saya. Saya mencatat setiap jumlah yang masuk ke rekening saya, meskipun kecil, dan berkata, terima kasih, saat menerimanya. Sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Saya merasa lebih positif, lebih termotivasi. Dan dalam beberapa minggu, penghasilan saya mulai meningkat. Peluang yang sebelumnya tampak tak terlihat mulai muncul. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah perubahan pola pikir saya. Dan saya ingin kamu melakukan hal yang sama. Mulai hari ini, setiap kali kamu menerima uang, berhentilah sejenak dan katakan, terima kasih. Tidak masalah apakah itu pembayaran besar atau beberapa koin kembalian dari supermarket. Ucapkan terima kasih dengan tulus. Sebelum tidur, tulis setidaknya 10 hal yang kamu syukuri, termasuk uang yang belum kamu miliki. Ya, kamu mendengarnya dengan benar. Bersyukurlah atas uang yang belum ada di rekeningmu seolah-olah itu sudah ada. Dan jangan pikirkan bahwa ini hanya latihan mental. Pengusaha besar dan investor menerapkan prinsip ini. Tony Robbins, salah satu pelatih keuangan paling sukses di dunia, sering berbicara tentang kekuatan rasa syukur. Dia mengatakan bahwa, sebelum mencapai tujuan keuangan apapun, dia sudah merasa bersyukur seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Dan seiring waktu, kenyataan pun menyelaraskan dengan pola pikirnya. Sekarang, pikirkan tentang orang-orang yang selalu mengeluh tentang uang. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah punya cukup, bahwa semuanya semakin sulit. Apakah kamu sudah memperhatikan bagaimana orang-orang ini tidak pernah keluar dari situasi itu? Itu bukan kebetulan. Itu adalah pola mental yang terulang. Tapi kamu bisa memutuskan pola ini mulai hari ini. Selama 7 hari ke depan, saya ingin kamu mencoba sesuatu yang baru. Setiap kali kamu mengeluarkan uang, katakan dalam pikiranmu, terima kasih karena saya bisa membayar ini. Ketika membayar tagihan, daripada mengeluh, katakan, terima kasih karena saya memiliki uang untuk menyelesaikan ini. Mungkin ini terlihat sebagai detail kecil, tetapi tindakan sederhana ini mengubah energimu, mengubah pola pikirmu, dan pada akhirnya mengubah kenyataan keuanganmu. Uang tidak pernah datang untuk mereka yang meremehkan apa yang mereka miliki.
Tetapi ia mengalir dengan alami kepada mereka yang mengakui kehadirannya dan menghormatinya. Pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa terus mengeluh dan hidup dalam kekurangan, atau kamu bisa mulai bersyukur dan membuka pintu bagi kelimpahan untuk masuk ke dalam hidupmu. Sebagian besar orang bekerja keras, menerima uang mereka, dan hal pertama yang mereka lakukan adalah membayar tagihan, melunasi hutang, membeli apa yang mereka butuhkan atau inginkan, dan baru kemudian jika ada sisa mereka berpikir untuk menabung sedikit untuk diri mereka sendiri. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka berjuang secara finansial. Karena pada akhir bulan, tidak pernah ada sisa uang. Rahasia orang kaya, di sisi lain, adalah kebalikan dari itu. Mereka membayar diri mereka sendiri terlebih dahulu. Anda mungkin berpikir, tapi saya punya begitu banyak tagihan untuk dibayar. Bagaimana saya bisa membayar diri saya sendiri terlebih dahulu jika saya bahkan tidak punya cukup uang? Ini adalah kesalahan nomor satu yang dilakukan sebagian besar orang. Mereka percaya bahwa suatu hari mereka akan memiliki uang lebih untuk mulai berinvestasi dan menabung. Tapi tebak apa? Hari itu tidak pernah datang. Karena selalu ada tagihan baru, pengeluaran baru, kejadian tak terduga lainnya. Jika Anda tidak mengembangkan kebiasaan membayar diri sendiri terlebih dahulu sekarang, Anda tidak akan melakukannya di masa depan, tidak peduli berapa banyak yang Anda hasilkan. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan membayar diri sendiri terlebih dahulu? Itu berarti bahwa begitu uang masuk rekening Anda, sebelum melakukan apapun, Anda menyisihkan sebagian dari uang tersebut untuk diri Anda sendiri. Bagian itu bukan untuk dibelanjakan. Itu untuk diinvestasikan. Itu untuk membangun masa depan di mana Anda tidak perlu bekerja untuk uang lagi, karena uang Anda yang bekerja untuk Anda. Saya belajar ini dengan cara yang sulit. Selama bertahun-tahun, saya hidup persis seperti kebanyakan orang, membayar semua tagihan terlebih dahulu dan kemudian mencoba menabung sisa uang yang ada. Dan tidak pernah ada yang tersisa. Selalu ada pengeluaran baru, biaya tak terduga baru, alasan baru untuk tidak menabung. Sampai suatu hari seorang mentor berkata kepada saya, jika Anda ingin menjadi kaya, Anda harus mulai bertindak seperti seseorang yang menghargai uangnya sendiri lebih dari segala hal. Saat itulah saya melakukan perubahan sederhana, namun perubahan itu mengubah hidup saya selamanya. Bulan itu, begitu saya menerima gaji, saya menyisihkan 10% dan menaruhnya dalam investasi. Tidak masalah apakah itu banyak atau sedikit. Yang penting adalah membangun kebiasaan tersebut. Pada awalnya, rasanya aneh. Saya merasa seperti sedang mencuri dari diri saya sendiri. Tetapi saya melanjutkan. Dan, yang mengejutkan saya masih bisa membayar semua tagihan saya dengan cara yang sama. Namun, sesuatu yang menarik terjadi. Seiring berjalannya waktu, uang yang saya tabung mulai berkembang. Dan lebih dari itu, pola pikir saya pun berubah. Saya mulai merasakan kendali finansial yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Dan perubahan tunggal ini adalah langkah pertama untuk menjadi bebas secara finansial. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, tapi saya penghasilannya sedikit, bagaimana saya bisa membayar diri saya sendiri terlebih dahulu? Berikut ini adalah kenyataannya, tidak masalah berapa banyak yang Anda hasilkan. Yang penting adalah kebiasaannya. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak bisa menyisihkan 10%, mulailah dengan 5%. Jika 5% masih terasa terlalu banyak, mulailah dengan 1%. Yang penting bukan jumlahnya, melainkan disiplin. Karena ketika Anda membangun kebiasaan ini, otak Anda mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Anda menjadi lebih strategis dengan pengeluaran Anda. Anda mulai mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda akan menabung lebih banyak uang daripada yang Anda kira mungkin. Para pengusaha dan investor besar sudah mengetahui hal ini sejak lama. Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, mulai berinvestasi dengan jumlah kecil saat dia masih muda. Dia tidak menunggu uang lebih untuk berinvestasi. Dia membayar dirinya sendiri terlebih dahulu dan, seiring waktu, uang itu berkembang dengan cara yang luar biasa. Dan strategi yang sama dapat diterapkan oleh siapa saja, tanpa memandang pendapatan. Sekarang, saya ingin Anda berkomitmen pada diri sendiri. Pada pembayaran berikutnya yang Anda terima, sebelum membayar tagihan apapun, sebelum menghabiskan untuk apapun, sisihkan sebagian sekecil apapun dan simpan di tempat yang tidak bisa Anda jangkau dengan mudah. Lakukan ini selama 6 bulan ke depan dan lihat perbedaannya. Bukan hanya di saldo bank Anda, tetapi juga dalam cara Anda merasa tentang uang. Karena inilah kenyataannya. Jika Anda tidak belajar untuk membayar diri Anda terlebih dahulu,
Anda akan selalu bekerja untuk membayar orang lain. Tetapi jika Anda mulai membayar diri Anda terlebih dahulu, suatu saat Anda tidak perlu lagi bekerja untuk uang, uang akan bekerja untuk Anda. Dan itulah jalan sejati menuju kekayaan. Kekayaan tidak dimulai di dompet, ia dimulai di pikiran. Apa yang membedakan orang kaya dan miskin bukan hanya uang yang mereka miliki, tetapi bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka melihat peluang, dan yang terpenting, bagaimana mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka ketahui. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah Anda akan menggunakan pengetahuan ini atau membiarkannya hilang seperti begitu banyak informasi lain yang sudah Anda dengar sebelumnya? Karena kenyataannya adalah, hanya tahu tidak cukup. Anda perlu menerapkannya. Perubahan kecil setiap hari, yang dilakukan secara konsisten, dapat sepenuhnya mengubah realitas finansial Anda. Dan waktu terbaik untuk mulai adalah sekarang. Tetapi ini baru permulaan. Di video berikutnya, kita akan naik satu langkah lagi dalam perkembangan kebijaksanaan Anda. Anda akan menjadi 1% lebih baik daripada yang Anda sekarang dan mengambil langkah lain menuju kebebasan finansial. Jadi, klik video berikut yang muncul di layar dan lanjutkan perjalanan ini. Saya menunggu Anda di sana.